dia. Karena Onyx punya catatan histori match belakangan ini yang sangat-sangat tidak baik di kubu mereka. Oke. Tapi Idit terlebih dahulu dan juga Nolan langsung diambil nih. Biar make sure ya, ini untuk early gamenya juga farming speednya nggak bakal kalah. Ditambah lagi untuk sekarang kalau kita lihat dari pemilihannya Valentina ternyata. Ini masih sama kemarin sih, Khalid, Valentina. Tapi rom-romnya doang nih yang agak beda-beda. Franco kan kemarin sempat dibawakan sama Keyboy 2 kali. Dan kemarin Hayabusa juga kan yang dibawakan, tapi Iya. Hayabusa sekarang di ban. Kalau misalkan ngomongin Assassin kayaknya udah lumayan terkikis ya opsinya. Lancelot ternyata yang bakal dibawakan. Wah, tetap ya assassin power bagi Kairi yang akan dioptimalkan oleh Fnatic Onyx. Sementara kita ngelihat untuk EVOS, mereka juga gemar nih dengan Faramis dari Cloud9, sang jimat dari EVOS Glory. Tapi memang kalau ngomongin ke arah Faramis, sekarang kondisinya adalah menjadi kesempatan yang besar untuk tim EVOS Glory bisa diamankan. Pertama, mereka tahu sisi yang besar dari Khalid, damage-nya sangat tinggi. Cuma problemnya adalah Valentina yang sudah tershow di depan sana. Valentina yang udah ngebuat batasan antara EVOS Glory dengan Faramisnya ini itu nggak akan bisa maksimal. Tapi seperti biasa ya, pasti Faramis bakal diamankan juga oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mereka tahu daya dobrak dari Faramis dengan adanya Netherrealm yang akan memperlama dan memperpanjang team fight juga. Ini membuat nanti Psychotsnya pemilihan emblemnya lebih fleksibel nih. Dia bisa Quantum Charge, dia bisa Warcry juga. Sesuai dengan apa yang nanti akan dibutuhkan oleh Iditnya tersendiri sih terutama. Karena kemungkinan Iditnya bakal di Psychots ya. Oke, Nathan yang ditutup, apakah nantinya akan ban juga ke arah 1-1? One-one ya. Kayaknya kalau ngomongin one-one sih nggak boleh terlalu terburu-buru sih untuk sekarang. Setuju? Karena belum terlihat juga dari Fnatic Onyx. Kemungkinan besar juga itu dia, Franco akan diperebutkan karena seperti kita tahu one-one akan sangat kesulitan ketika berhadapan dengan Franco atau Kaja. Tapi kalau dia ngebuka Franco kayak gini dan apalagi nanti Kaja, itu makin membuat obvious gak sih para pasukan dari tim Fnatic Onyx akan menuju ke arah one-one. Iya udah kelihatan banget jadinya ya. Kayak bener-bener di build untuk kesana. Sehingga nantinya dari gerakan draft picknya emang bikin one-one-nya tuh makin susah buat ditangkap gitu loh. Oke. Dan last ban dari EVOS Glory. Satu gold laner lagi kah? Atau hero dari Keyboy yang nantinya akan ditarget? Gue setuju hero Keyboy. Perebutan Karate Grill kan nantinya? Atau Melissa? Kalau menurut gue ke arah Tigreal ya, ini kayaknya nggak harus terlalu terburu-buru sih. Karena kondisi saat ini adalah hero yang sudah di-pick, possibility untuk Purify masih ada. Oke, ini bukan hero yang nggak bisa pakai Purify gitu. Tapi ini obvious banget sih. One-one ya? One-one sih, iya. Lagi? Udah Ya. makin jelas gak sih? Atau di-trigger. One-one-nya tiba-tiba diambil Natsuko. Gimana? Kayaknya kalau one-one-nya diambil Natsuko agak sedikit ini ya, agak sedikit kurang connecting mungkin. Jadi mereka memberikan aja ke cewek agar nanti terlihat ya nggak ada efek suppress, jadi ceweknya lebih bebas. Dengan ada There's a flower, jadi itu bisa ngedinai juga. Purify gratis lebih tepatnya untuk one-one. Oke. Mau ke 1-1 lagi kah? Dari band ya, dari band tuh cukup jelas. Cuma kan nggak tahu itu hanya trigger atau bahkan hanya mengamankan dari sosok Kairi. Ya. One-one Gatot kah di sini? Ya kan? Ya, Gatot Kaca masih open juga soalnya sekarang ya. Dimana hero itu cukup bisa memberikan 100% win rate di hari ini. Betul, bagus banget ya. Sejauh Gatot ya. ini. Sejauh ini iya. Yap, tadi ya Gatot Kaca. Gatot Kaca one-one seharusnya. Wah, nah itu. dia. Ini bakal combo lagi nih, Gatot Kaca dan juga Khalid. Ya karena mudah ya untuk menciptakan combo tersebut dengan adanya Raging Sandstorm. Ditambah lagi dengan kehadiran dari Gatot Kaca yang punya After Guardian. Dia bisa follow up cepat, tinggal satu hero lagi nih, jawaban dari Dreams. Masalahnya kalau misalkan dia ngejawab dengan Tigreal, ini nggak ngejawab one-one sih. Carmilla boleh. Gue suka Carmilla sih di sini. Atau kalau mau yang ekstrim ya Lolita juga oke sih. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau Lolita ngebuka Guardian Reflection dan one-one buka Crossbow of Tank, itu mantul semua damage-nya dan itu akan menyakiti sedikit frontline dari Fnatic Onyx. Oke. Menyakiti sedikit, tapi lumayan berimpact tinggi ketika team fight yang besar ya. Udah nggak ada damage masuk, terus juga dia ngebalikin damage-nya. Tapi dibalik itu semua tinggal pilih. Dia mau langsung counter seperti itu atau Carmilla. Karena Carmilla kalau bisa kita bilang seluruh kontrol yang dimiliki dari tim Fnatic itu bisa ditutup. Tapi Akai, mereka lebih memilih untuk membubarkan barisan dari Fnatic Onyx. Ya atau bahkan boleh dibilang kayak maksain one-one untuk mengeluarkan Needles of Flowers ya. Agar nanti dia bakal terjebak dengan heavy spin. Dan gak ngaruh. Dan gak ngaruh jadinya Needles of Flower-nya cooldown-nya juga lama ya, 23 detikan. Jadi sangat wajar kalau di sini emang pemilihan dari Akai adalah pemilihan yang paling terakhir
Dan bisa ngejawab juga kalau nanti Suns akan mencuri satu buah Netherrealm. Oke, menjadi penentuan. Fnatic Onyx mereka butuh banget poin. Walaupun sebenarnya dari segi draftnya gak beda jauh. Harusnya ada antisipasi yang bisa dilakukan sama EVOS Glory nih setelah melihat match yang kemarin. Oke, mampukah EVOS menarik turun Fnatic Onyx dan menggoyangkan posisi dia di klasemen? Atau bahkan Fnatic Onyx makin terbang lebih tinggi dan memastikan menuju ke babak playoff. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, menuju ke lane of down. Let's go! Penentuan ya, ini masih terlihat belum pasti karena hanya tersisa 3 tempat lagi di babak playoff. Ini akan menjadi satu pertunjukan yang menarik karena kita udah lama juga nih nggak ngeliat Kairi pakai Lancelot ya. Iya, Lancelot Kairi sih agak different ya. Oke, kita ngeliat dua hal yang berbeda ya untuk hari ini ya. Kairi yang udah lama nggak pakai Lancelot dan udah lama juga nih Onyx nih ya. Jadi tiba-tiba belum secure ke playoff. Nah itu ada. Kalau secure ke playoff, oke, memang kita cukup kaget. Ya kan, tapi nggak secure cover bracket dan diambil oleh orang lain. Karena dominasi dari data terakhir BMKB yang saya miliki, Fnatic Onyx dan juga RRQ yang paling banyak untuk mendapatkan hal tersebut. Boy, Ketarik. Hipoika punya Avatar Guardian, Revitalize bakal coba untuk menyelamatkan dirinya, tapi First Blood di tangan dari seorang Dreams. Kibo yang masuk terlalu dalam tanpa ada cover dari Suns. What happened? Iya, ketarik Shadow Stampede. Dengan adanya 3 orang yang langsung ngegebukin ke arah Gatot Kaca, itu bukan hal yang baik juga. Bahkan Revitalize gak menyelamatkan. mungkin akan ada cerita yang berbeda ya kalau tadi mungkin berdua atau bertiga dive in-nya dari Keyboy. Iya, itu yang aku sayangkan. Ya. Kalau dia sendiri seperti ini dan dengan Revitalize belum ada Avatar of Guardian, itu akan jadi sia-sia. Dan aku melihat ketika mapping Sunset itu berada di arah top lane. Ya, Tadi agak cukup jauh dia. Memang kalau buat sekarang kalau kita lihat emblem by IndyHome terlihat juga ya bagaimana Khalid dengan pemilihan dari Wilder's Blessing-nya. Udah pasti bakal membuat rotasi dan movement speed-nya makin lebih cepat juga untuk nanti rest connecting dengan 4 pemain lainnya. Apalagi buat di turtle yang pertama nih, 15 detik lagi kita akan menyaksikan bagaimana setup dari kedua belah tim. Terutama ketika sudah ada first blood di tangan dari Dreams. Itu udah lumayan menjadi early yang cukup baik ya. Dan EVOS Glory sebenarnya early-nya mereka cukup bisa memegang loh dari kemarin-kemarin. Tapi ya apakah nanti bisa di-convert dengan kemenangan? Karena sekarang kita akan melihat ada sharing XP di arah top. Oke, tapi nampaknya sharing EXP membuat seorang Kairi kali ini agak cukup kesulitan. The Retribution gagal, tapi Anafel udah jalan untuk pulang. Rest benar-benar menutup jalan dari seorang Anafel, tapi Kairi juga tidak ada jalan. Dan Psychos, kapten kita datang memberikan damage pertama dan Avatar of Guardian yang gak berpengaruh apapun. Karena para pasukan dari Jamie Boss malah berhasil mendapatkan double kill. Dan Keyboy akan menjadi orang ketiga yang akan dimakan oleh tim EVOS Glory. Ini EVOS Glory ngegas dan panas ternyata ya. Untuk di penghujung musim. Dengan begitu baiknya ternyata Akai ini mampu juga membuat dari restnya pun tidak berkutik. Ya ditambah kayaknya Dream sekarang yang mencoba untuk menjalankan job desk dari Keyboy. Tapi masih terlalu jauh juga untuk bisa menjalankan hal tersebut. Terlalu dive in yang ada malah setor nyawa. Itu tadi kalau misalnya dapat shutdown lumayan mahal loh. Kairi jadi kerugian 1 poin killnya masih bisa dihitung gold tambahan. Ya, gitu. soalnya 302 loh sekarang buat betul. Dreams. Itu dia. Ini Dreams juga harus hati-hati sih. Jangan sampai shutdownnya di tangan 1-1 dari cewek atau bahkan Lancelot dari Kairi. Karena itu akan ngebuat deliver goldnya udah pasti bakal menuju ke arah Fnatic Onyx. Dan terlihat di arah top masih cukup imbang aja ya sebenarnya. Tapi ya ngeliat dari Natko, tadi sebenarnya juga dia cukup bisa mengenai dari Spirit of Destruction ya. Tapi dia gak mau join fight karena dia tahu udah cukup juga. Tapi Widih, ada Bumil. Ini jatuhnya streamer sombong nih. Untung gak malam minggu. Ya, selamat datang di MPL Streamer Chelies. Ya, sehat-sehat Bumil. Tapi ini adalah salah satu contoh couple yang bertemu di MPL dan ternyata melaju ke jenjang berikutnya. Mau dong. Kaget. Loh. Ya teman-teman boleh juga ya kunjungi juga channel official dari streamer MPL ID. Sehat-sehat ya. Agak cukup unik ya, yang lain orang pada seru-seru pas lagi muncul tapi ini malah kabur. Bersama dengan Race yang kabur dengan flicker yang dimiliki. Tapi di sisi sebaliknya, Cloudcool ter-takedown dan turtle berikutnya akan coba di-take over oleh Sir Kairi. Dia tidak mau kehilangan untuk turtle kedua kalinya. Tapi Dreams kalau masuk terlalu down dan Kairi kali ini kejepit garis jalan untuk pulang. The Retribution from Kairi dan shutdown berhasil diamankan oleh Gatot Kaca. Bersama dengan ini Psychos masuk terlalu dalam dan apa yang terjadi? Psychos membuka badan.
Dan menurut aku itu gak wise banget ketika dia udah tahu dia gak bakal bisa untuk bisa bertahan di depan sana loh, Profesor dan Aul. Yap, dan juga thanks to Res ya yang menjadi satu garda terdepan. Oke, Wow, solo kill. Solo kill anyway. Oke, Profesor KB, in AG, KB Trust. In AG we trust karena sebenarnya bukan untuk AG-nya juga. Tapi aku berharap minggu depan ada tiebreaker. Oh. Dan dihitungnya mulai dari match ini. Oke, kita lihat kali ini apakah Profesor KB akan masuk di konten admin MPL yang tadi gagal digunakan di match yang pertama? Waduh. Ya tapi ngomong-ngomong soal bagaimana tadi movement ya untuk di setup turtle yang kedua cukup berbeda dengan bagaimana setup di turtle yang pertama. Dan kalau ngeliatin dari Anavel dia juga responsif banget, dia langsung ambil purple buff milik Kairi. Sehingga walaupun tadi ada sedikit kerugian secara sharing gold tapi secara individual Anavel masih unggul by level. Hampir aja itu Kiboy bisa dimakan oleh sosok dari Dreams dan juga Anavel. Hampir Karena ya. damage-nya cukup loh. Ada Natsuko, ada Anavel, itu udah pasti dari Kiboy-nya nggak bakal bisa gerak Ya, loh. setuju apalagi nggak mau Purify di sini. Yes. Oke, ini Resnya juga udah mulai dipegangin sebenarnya ya. Oke, heavy spin. Oke, Natsuko bakal coba disolve hingga tapi terperangkap dan heavy speed. Dreams benar-benar menghentikan pergerakan dari seorang Calvin Winata. Wah, bener-bener Avatar Guardian ke belakang. Gagal mendapatkan sosok apapun. Tapi seorang Kiboy ketika dia udah tenggelam, dia nggak mau tenggelamnya sia-sia. Dia pengen sekali dia tenggelam kelelep dan dia akan bawa orang bersama dirinya. Ya, tukarnya Natko ya. Iya, masalahnya Natko-nya juga masih dapat assist sih. Jadi kayak dapat bonus juga di sisi yang berlawanan. Tapi Suns kalau keculik lagi dia bakal rugi Oh, harusnya. Primal Ward yang bisa sangat besar, ditarik begitu saja menjaga seorang Dream. Dan para pasukan dari tim EVOS Glory kali ini masih bisa selamat karena terlalu jauh range yang diberikan. Dan kalau masuk lagi, memang concernnya adalah Sanse juga bisa tumbang. Dan lagi, pertukarannya agak cukup kurang adil. Dan kebetulan juga di sini Sunsnya tadi sempat pakai Swift ya di set talent emblemnya sehingga Primal Red ini juga punya attack speed yang cukup tinggi. Dan setup menuju ke arah Turtle sekarang sudah terlihat. Jangan lupakan Akai ini bisa memporak-porandakan setup yang akan dilakukan oleh EVOS dan juga Fnatic Onyx. Oke, Anavel terlihat oleh seorang Raze zoning out karena turtle yang ketiga tidak akan dilepas begitu saja. Psycho gagal dihindari dan bahkan langsung Raze set up. Mereka kehilangan Anavel, menandakan Kairi akan mendapatkan satu buah turtle dengan sangat mudah. Avatar of Guardian menghentikan pergerakan dari sosok dari Paramis dan Psycho. Gak bisa nge-deliver damage. Dreams, Natko bakal coba flash everybody. Tapi bukan hanya tinggal diam. Cewek menuju ke arah top lane untuk membantu para kawanan dari tim Fnatic dan Natko. Gak ada jalan untuk pulang. Kita flicker yang udah digunakan di arah bottom lane. Bahkan Calvin Winata ingin membalaskan dendam atas heavy spin yang ada di arah bottom lane. Mahal pastinya sekarang. Dengan momentum yang dipegang oleh Fnatic Onyx. Ada Netherrealm juga yang tadi di IMU oleh Suns. Dan itu dia Suns yang kita kenal agresif flicker untuk ngejar dan memberikan damage. Ya apalagi tadi udah sempat kita lihat juga ya bagaimana efek Terrifying yang bisa menghentikan Natko juga dengan Spear of Destruction yang tiba-tiba hadir di bagian top lane. Tapi untuk sekarang seenggaknya mungkin ini ruang yang luas buat CEW. Karena dari tadi dia nggak mendapatkan tempat untuk farm. Dia terkena heavy spin juga tapi dengan 3 kill. Modal yang cukup baik. On the way Windtalker sepertinya. Yes. Dia bakal memberikan damage yang lebih pasti juga dengan attack speed yang tinggi. Oh, ini pertanyaannya siapa yang nantinya bisa menyetop laju dari cewek nih. Oh, di trigger Avatar of Guardian. Sedangkan Cyclops di sini tertinggal suara diri dengan crossbow attack. This is Captain Calvin Winata speaking, ready to take off. Satu papan kill tambahan. Sedangkan cewek di depan sana masih coba untuk kabur. Dan lihat dengan Faramis, imitasi Netherrealm yang diberikan oleh seorang Suns menyelamatkan para pasukan dari tim Fnatic Onyx. Oke, momentum yang mahal pastinya. Itu dia trigger-trigger yang memang terlihat identik dengan Fnatic Onyx. Dan terlihat juga sekarang unggul cukup jauh di 8 menit pertama dan Blade of Despair sekarang telah diamankan oleh Kairi. Oh ini makin lebih meledak lagi damage-nya ya. Untuk Lancelot dengan Thunderous-nya juga. Ditambah untuk sekarang Res bakal bermain sedikit di lane jauh untuk melakukan mirror. Pertama Anavel-nya yang udah mulai kelihatan juga di sana. Jadi mendapatkan sedikit informasi agar nanti Fnatic Onyx bisa lebih siap untuk set up teamfight berempat di bagian top lane. Oke. Dan kalau menurut aku akan dilakukan dari tim EVOS untuk bisa bertahan atau mungkin split push. Jawabannya kalau dia kontes Kara Lord kayaknya nggak worth it nggak sih? Susah ya, ini jangan tertrigger lagi ya. Karena resource mereka penting banget kan untuk sinkronisasi. Kayak tadi dari heavy spin, dari Primal Rat-nya juga. Sementara kali ini ada zoning out yang dilakukan oleh Fnatic Onyx untuk bisa membuat dari EVOS Glory susah untuk bisa mengkontes ke arah Lord-nya. Tapi meskipun begitu lihat deh, Psycho sudah mulai terlihat posisinya kalau dia adalah sebagai inisiator. Jadi dia benar-benar dibadanin, di body block, dan bahkan Kairi di depan sana. Tetapi setelah diberikan, membuat ke arah belakang para pasukan dari tim EVOS Glory hanya memandangi Lord yang pertama mereka bisa selesaikan.
Wah, ini jadi momentum banget ya. Tapi ya split push masih dimanfaatkan sama Natko-nya. Apakah ini udah waktunya dia tetap harus split push atau harus udah join fight? Karena Spirit of Destruction kena tapi dia nggak join. Jujur Kayaknya lebih baik split push dulu Baru sih. pengen jawab gue, jujur Iya, gue lebih ke arah split push karena sih. kalau misalkan nggak split push ini bakal jalan terus loh untuk urusan laningnya dari Fnatic Onyx. Dan itu nggak bakal jawab sama sekali kalau misalkan push 3 lane-nya masih dijalankan sama Fnatic Onyx. Jadi mereka harus maksimalin 2 lane aja. Oke. Dan Lord masih berjalan di top lane. Lord yang masih belum ter-enhance juga. Sementara nih Res juga menjalankan tugas yang begitu banyak ya. Iya bener ya. Job desk-nya banyak banget. Sama dia tuh sengaja distract aja terus. Biarin dia jadi tumbal, dia muncul di bawah. Biar para pasukan dari tim EVOS ke distract. Tapi mereka kayaknya udah sadar deh. Res ini emang jadi bulan-bulanan warga dari musuh Fnatic Onyx. Jadi kalau mau menuju ke arah Res, rugi mereka. Lumayan rugi ya. Lane jauhnya yang pegang dia soalnya. Iya. Kalau bener-bener mau ditumbangin harus komit banyak kayaknya. Dan sekarang cewek bakal ada di terdepan juga. Karena kalau ngeliat dari attack speed harusnya udah mumpuni untuk melumat siapapun dari EVOS Glory. Oke, di depan sana untuk mumpuni melumat siapapun memang cukup. Tapi masih ada Klauko dengan Faramis dan Dorame itu jangan sampai juga dilupakan. Gak boleh mereka anggap remeh. Karena bahkan kita bisa melihat cosmo of tank dari sosok seorang One ini yang nantinya bahkan jadi sia-sia itu berbahaya loh. Iya, karena Winter Crown harusnya nantinya bakal jadi satu jawaban. Tapi sejauh ini masih belum Masih terlihat jauh. ya. Ya masih jauh banget juga sih. Mungkin untuk Natko spesial ya, special occasion dia bakal memilih ke arah Wind of Nature. Tapi mungkin berbeda dengan ada Winter Crown itu bakal ngejawab banget untuk Crossbow of Tank. Tapi sampai saat ini masih belum ada jawaban atas item tersebut karena undergold juga untuk EVOS Glory. 6.100 perbedaan goldnya. Sehingga ini akan membuat gap yang cukup manis buat Fnatic Onyx kalau mau dive in. Oke. Up. Oke, di depan sana Mamasa karena Dreyer menunjukkan seorang Keyboy terlalu dalam. David Tolai terlalu rugi. Banyaknya source skill yang keluar, ternyata Keyboy masih terlalu kuat karena itu dia petir dari Keyboy dengan otot kawat, tulang besi, putra petir Keyboy. Itu efek recall dari Fnatic Onyx Philippines. Iya, itu putra petir Keyboy, lihat. Wow. Oh, yang WS11 ya. Tapi ya dengan adanya Revitalize juga bener-bener save the day banget sehingga resource mahal tadi bener-bener ke-trigger, flicker dan juga heavy speed. Nah, ini bencana ya. Stiker bencana dari Psychots. Ya emang agak sedikit bencana sih, 6.000 gold soalnya bedanya. Fnatic Onyx benar-benar leading dan bahkan bisa paksa team fights. Oh, Belum adanya Lord. Guardian mencari ke arah seorang Dreyer di depan sana. Dan this is Captain JW speaking ready to take off. Calvin Windata berhasil memporak-porandakan backline, apakah Cyclops masih bisa bertahan? Keluar dan out dari base turret. Bahkan Suns dengan sangat teliti, dia tetap menggunakan Netherrealm supaya memastikan kawanannya ketika Lord selanjutnya semuanya berkumpul dengan siaga. Anavel. Oh ketemu? Anavel ketemu akan coba dikejar oleh seorang Suns. Terkena Terrify Gaming dan Anavel harus ter-take down. Tanpa adanya Anavel tidak akan ada kontes dan Kairi dengan senang hati akan mendapatkan Lord tanpa ada sedikit pun gangguan. Yap, dan Suns ini udah mulai kelihatan gila Suns-nya lagi ya. Akhirnya, Akhirnya. the normal Suns become a gila Suns again. Karena udah ngeliat juga gimana dia flicker, dia nge-trigger juga dari Arcane Shade Shadow Strike-nya. Dan membuat dari EVOS Glory ini gimana caranya untuk bisa menanggulangi cewek. Udah pasti sih ini harus nemuin cara juga untuk bisa menghentikan bagaimana dominasi dari pasifnya One ya. Dan kita harus berharap kepada Dreams mungkin kalau ngomongin winning condition dari EVOS Glory. Untuk bisa mengunci pergerakan dari One-nya. Tapi jangan lupa backupnya. Mungkin pisahin nih Suns sama cewek karena takutnya Suns bisa nge-cover dengan cepat ketika dia mencuri Netherrealm dari Cloud. Betul sekali, tapi lihat di mana Lord di arah top lane ini akan coba mereka kawal. Dreams juga bermain dengan slow push-nya. Dan para pasukan dari tim Fnatic Onyx, mereka 3 lane Ya ini bakal dibiarkan dulu. Sementara dari EVOS Glory mereka akan menunggu karena mereka nggak bisa farming. Ini di freeze terus-terusan dari wave minionnya. Oke, wave minionnya benar-benar di press atas bawah kiri kanan depan belakang maju salah mundur kena membuat tim dari Fnatic Onyx mereka membagi 2 pasukan. Ada di arah top lane, ada di arah bottom lane dan akhirnya mereka sedikit terlambat. Dreams memasang ke arah Suns dengan flicker yang dikeluarkan sama-sama gagal. Tapi dengan satu load enhance mereka nggak dapetin best turret itu cukup kuat loh EVOS Glory. Tapi memang ada flicker heavy spin. Oh, Dan Regis Chester Breast ternyata memancing para pasukan dari tim Fnatic Onyx untuk masuk ke arah belakang. Soft skill yang terlalu banyak keluar membuat Breast selamat. Distraction yang dilakukan berhasil mendapatkan satu best turret dari top lane. Rest
lagi-lagi menjadi tumbal proyek yang nampaknya gagal didapatkan oleh EVOS. Tapi kalkulasinya matang banget ya. Dia langsung keluar dulu baru Kixan Guard. Bukan Kixan Guard dulu baru Flicker. Dan itu membuat dari Fnatic Onyx mendapatkan satu celah di arah top lane. Dan Kairi baru selesai dengan Sky Piercer-nya, Prof. Iya, ini akan menjadi jawaban ya. Kalau misalkan damage-nya nanggung, dia masih bisa eksekusi. Dan seenggaknya dengan ada Tonros, apalagi Impurage nih, bonus damage-nya untuk frontliner bakal oke banget. Oke, ini berbahaya banget untuk Kairi masuk ke dalam dan Rez memaksakan semua Netherrealm dan lihat Iboy! Apa terapkan dia? Berhasil mendapatkan seluruh tim EVOS Glory dan poranda. Looking for wipeout. Fnatic Onyx berhasil mencoba untuk mendapatkan Cyclops. Tidak ada jalan untuk pulang. Dreams versus everybody. Dan benar-benar seperti stiker dari Cyclops. Ini bencana. Bakal langsung di NK karena hanya Drip dan Cloudfun. Oke, Drift dan juga Cloudfun tidak akan bisa mempertahankan base mereka. Distraction coba dilakukan. Fokus ke arah base-nya. Dan Sang Raja Langit yang sedang mendung. Ingin menuju ke babak playoff dengan pasti di game yang pertama. Dan Sang Raja Langit yang sudah back on the track. Dengan satu kombinasi yang begitu mengerikan. Khalid